bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan sekolah. Oleh sejumlah pelajar PTB di Cilacap Tengah viral media sosial memanggil sejumlah pihak. bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying bukan sebagai penyeimbang. Awal cerita, BKR memposting fotonya di story WA dengan caption kece bro. Tidak lama setelah BKR memposting fotonya, Dwi screenshot story KR kemudian dikirim dalam grup kelas. Coba kalian lihat nih, si Jamet lagi foto. Kayak orang perendapan anjir. Kalian kalau ngomongin orang. Kenapa fotoku dikirim di sini? Mau dijual kok di pasar ikan. Mau dikembalikan ke habitatnya. Habitatnya mana itu? Itu nah, tempat kau udah tinggal. Kurasa lebih cocok di anu aja, Pak. Di dalam. Kalian kenapa sih? Nggak terima kok, Kak. Jamet kau memang. Tunggulah kau di sekolah ya. Keesokan hari di sekolah, BKR datang ke sekolah pukul 7:07. Ketika masuk dalam kelas, KR sudah melihat teman-temannya dalam kelas. BKR langsung duduk dan memainkan HP. Tepat pukul 7:10, geng Dwi datang beramai-ramai. Wih, si Timur. Timur. Kenapa? Ini kan kemarin yang gak terima ya? Kagak gitu kemarin, nggak terima kak? Muka kayak orang Jamet. Gue juga unik. Kita tapamu kita. Kalian kenapa sih? Emang tuh ganteng kan sudah? Kan aku juga mau bahagia. Iya bahagia mukamu tuh naik kalau teh. Kenapa? Jamet. Sini kau lihat dulu. Lihat fotonya. Wih, Jamet. Cepet-cepetnya mukanya anjay. Ayo. Mau ada apa? Kenapa ini? Lihat Sudah kau. Kamu deh. Ini muka kamu kayak timur. Pakai skincare mbak Jamet. Beli. Kau kenapa? Aku cuma fotoku sendiri. Mau cari cewek Jamet. Kita tapamu. Jahatnya juga kalian. Biarlah. Suka kami lah. Serah kami lah. Jamet. Modal filter. Pakai skincare dong. Itu aja kalau teh. Hitamnya mukamu ini kayak timur. Beristirahat berbunyi. Saatnya istirahat. It's time to have break. BKR masuk ke dalam kantin dan memesan minuman. Jamet datang. Mana bagus sekali kalau kita beli kan. Kesiannya kok Jamet. Alay. Seru juga rupanya membuli ya. Bodo amat biarin aja. Kalian tuh si BKR dibully lagi sama mereka dulu. Itulah kasihan itu. Coba kau pergi tolong. Takut aku nanti kena kita nah. Mau kok pergi ngapain? Tolong.
Aku juga takut tahu. Tapi kasihan kan? Iya. Bel pulang sekolah. Mana kau Jamet? Aku mau pulang. Kalian kenapa sih ganggu aku terus? Emang salah ya penampilanku? Menurut kau? Emang kalian mau punya teman kayak Jamet begini? Ih, jijik banget. Jamet itu kan dia. Kasihannya. Piket kau. Di kelas kau. Kenapa aku? Bukan aku yang piket. Apa? Mau kupukul mukamu? Astagfirullah, ada apa nih? Kenapa mau dibully aja kau? Kalian udah ngerasa jago kah dari tadi membuli terus? Kalian bertiga nih, tahukah perbuatan kalian semua itu salah? Salah gimana? Tindakan kalian itu termasuk perilaku bullying. Bullying? Emang iya? Kalian dengar baik-baik, tindakan bullying itu terjadi jika ada orang yang lebih kuat seperti kalian, lalu menindas dia yang lebih lemah dan dilakukan secara berulang-ulang. Sudah tahu kan kalau tindakan kalian itu salah? Kami sebagai agen perubahan sangat menentang tindakan kalian. Ah, bacot lu! Gak perlu main kata-kata juga lah. Kita kan bisa ngomongin baik-baik. Kalian bertiga nih udah tau salah, bukannya minta maaf, udah nyolot. Saudara, kalau mereka nggak mendengar, kita lapor kasus ini ke guru biar mereka ditindak lanjut. Soalnya kalau kita yang kasih tahu mereka makin kurang ajar. Bener tuh. Mending kita langsung lapor aja ke guru biar mereka tobat jadi pembuli. Terus mereka sadar kalau perbuatannya itu bisa merusak mental seseorang. Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Komite Sekolah, Bapak Rusman Ahmad, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur atau yang diwakili oleh Ibu Titin Lestari, kami yang menyaksikan kami, yang terhormat Koordinator Ibu Asnawati dan Ibu Rabi, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf TU SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur dan teman-teman yang saya banggakan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di acara Roots Day kampanye yang akan dilaksanakan oleh kami para agen perubahan. Mohon izin, kami ingin menyampaikan orasi kampanye agen perubahan di hadapan para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman seperjuangan. Izinkan kami menyampaikan kampanye anti perundungan. Semoga bisa membuka pintu hati kalian agar bisa menjadi generasi jenis pembulian itu. Nah, di sini ada 4 jenis bullying. Yang pertama, bullying verbal, yaitu berupa celaan, penghinaan, fitnah maupun gosip. Yang kedua, bullying fisik, yaitu berupa memukul, menendang, menjewer, dan kekerasan lainnya yang kontak fisik. Nah, yang ketiga ini jarang orang ketahui apakah ini bullying atau tidak, yaitu bullying relasional, bullying yang merendahkan harga diri seseorang, misalnya menjauhi seseorang, memusuhi seseorang, mengucilkan seseorang.
Nah, yang keempat ada cyberbullying. Cyberbullying ini sering kali terjadi. Cyberbullying adalah bullying melalui media sosial, seperti mengomentari orang yang jelek-jelek, memposting video hoax, memposting foto-foto hoax, atau apapun lainnya yang diposting di Facebook, Instagram, Telegram maupun di story WA dan sosmed lainnya. Nah, sedikit ada penayangan video sebagai tugas kami di agen perubahan. Menghina, mengejek, dan menjadikan bahan tertawaan untuk teman kita yang tidak terlahir seberuntung kita. Setuju? Mari saling menghargai. Salam agen perubahan, salam perilaku positif. Kedua, merasa berkuasa terhadap orang lain. Sekaya dan sekuat apapun kita tidak berhak untuk menguasai orang lain dan menjadikan mereka budak di atas keegoisan kita. Karena sejatinya harga diri seseorang tidak akan bisa ditukar atau dibeli dengan apapun. Dan sehina apapun seseorang, kita tidak berhak untuk menguasainya. Mari hidup setara, saling merangkul dan saling menjaga. Salam agen perubahan, salam perilaku positif. Nah, yang ketiga ada geng remaja atau senioritas di sekolah. Nah, ini sering terjadi sekali di sekolah ini. Begitu berani ketika bersama gengnya membuat brutal, membuat onar pada teman-temannya. Padahal bedanya setingkat 2 tingkat saja. Hei kawan, kita di sekolah ini pergi untuk mencari teman, bukan untuk mencari lawan. Bisa saja orang yang kamu kenal, orang yang kamu ejek-ejek, orang yang kamu injak-injak, dialah yang membantu kamu ketika kamu susah, ketika kamu tersesat. Dan sebaliknya, orang yang makan satu piring denganmu, minum satu sedotan denganmu, dialah yang menggantikan kamu di pelaminan nanti. Sering terjadi, bukan? Maka dari itu, marilah berbaur dengan hidup, bergandeng dengan damai, karena kami agen perubahan dan kamu juga bisa. Janganlah pernah meremehkan perilaku bullying karena dampaknya tidak receh. Mereka yang dibully akan merasakan luka fisik dan mental. Kecemasan yang luar biasa, karena cemas, takut mereka yang dibully jadi jarang turun sekolah atau alpa. Maka hati-hatilah jika ingin menjadi pelaku bullying. Saya harap kalian tidak bisa menjadi pelaku dan juga tidak menjadi korban. Mengingat dampak dari pelaku bullying, maka akan dikenakan hukum oleh dasar hukum. Yang pertama, ada Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Yang kedua, ada Undang-Undang nomor 11. Meskipun di bawah umur, jika diversinya tidak berhasil, maka akan tetap mengikuti persidangan orang dewasa umumnya. Ancaman 7 tahun penjara. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jika korban luka berat, maka akan dikenakan pidana selama 5 tahun penjara dan akan didenda sebesar 100 juta. Jika meninggal dunia, maka akan dikenakan pidana 15 tahun penjara dan akan dikenakan denda sebesar 3 miliar rupiah. Yang keempat, ada cyberbullying. Barang siapa yang melakukan cyberbullying, maka akan dikenakan Undang-Undang nomor 19 tahun 2026, 4-6 tahun penjara dan akan dikenakan sanksi 750 juta sampai dengan 1 miliar. Wow, masih tertarik menjadi pembuli? Nah, mungkin teman-teman juga banyak bertanya bagaimana cara mencegah pembulian itu terjadi, bagaimana cara mengatasinya. Nah, kami juga ada cara mencegah dan mengatasi pembulian. Yang pertama,
yaitu jika kamu tidak ingin menjadi pelaku bullying dan tidak ingin menjadi korban bullying, maka rendah hatilah. Rendah hati bukan berarti merendahkan harga diri kalian. Seberapa banyak pun uangmu, kamu tidak akan bisa membeli harga diri seseorang. Yang dimaksud dengan rendah hati yaitu menurunkan ego atau egois yang ada dalam diri kita. Kamu boleh tertawa, tapi orang lain tidak boleh menangis. Ya, dari peran yang kita lihat tadi kawan, jika perilaku bullying tidak hanya dua pihak, pelaku dan korban, tetapi banyak sekali. Yang pertama, orang yang menjadi pelaku, pengikut. Orang yang menjadi pengikut, dia akan mengikut, namun jika ada orang yang memulainya duluan. Kedua, mereka yang ikut tertawa. Mereka hanya ikut tertawa untuk meremehkan saja. Dia adalah bullying pasif. Ketiga, mereka yang hanya diam saja, acuh tak acuh dan tak mau tahu, tetapi dia membayangkan betapa serunya ketika membuli. Dia adalah pembuli potensial. Yang keempat, orang yang ada di sekitar kita. Orang yang ada di sekitar kita, dia orang yang ada di sekitar kita itu dia yang tidak mau tahu tentang apa itu pembulian. Dia tidak suka tentang apa terjadinya pembulian, dan dia Nah, maka dari itu marilah kita mulai perubahan positif, memulai dari diri sendiri, memulai dari hal yang terkecil hingga menjadi suri teladan bagi kita semua. Karena kami agen perubahan, salam agen perubahan, salam perilaku positif. Mungkin itu saja dari kami. Anak bebek bergerak aktif. Bebeknya memakai batik. Berperilakulah positif karena kalian adalah anak yang baik. Jalan-jalan pergi ke taman. Tamannya dipenuhi awan. Berbaiklah dalam berteman, jangan mencari lawan. Ya, sekian itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.